Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Zahira Ramadina. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang platform media sosial Instagram untuk bisnis. Apa itu media sosial? Media sosial adalah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Saat ini terdapat berbagai macam media sosial untuk bisnis. Beberapa contoh media sosial untuk bisnis diantaranya Facebook, YouTube, blog, Instagram, Twitter, Snapchat, Line, dan Pinterest. Namun kali ini saya akan membahas tentang platform media sosial Instagram for Business. Nah, mengapa menggunakan media sosial untuk bisnis? Media sosial untuk bisnis. Bagi pemilik bisnis online untuk memanfaatkan media sosial sangatlah penting karena sebagai kanal marketing. Mengingat masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang aktif di jejaring sosial. Berikut beberapa faktanya. Data We Are Social. Menurut data yang dirilis oleh We Are Social, penggunanya di Indonesia mencapai 130 juta dan waktu yang dihabiskan di jejaring sosial perharinya adalah 3 jam 23 menit. Tentunya hal ini tidak bisa dilewatkan karena merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen melalui jejaring sosial yang potensial. 2. Strategi komunikasi. Dengan begitu besarnya potensi memasarkan bisnis online melalui jejaring sosial, tidak perlu serta-merta terjun begitu saja menggarap kanal marketing yang luas tersebut. Diperlukan strategi komunikasi yang matang agar pasar di jejaring sosial ini tergarap dengan efektif dan efisien. Fungsi media sosial untuk bisnis. Yang pertama, memperluas jaringan. Kesadaran akan pentingnya media sosial bagi pertumbuhan bisnis online kita akan semakin membuat kesempatan untuk berkembang dan lebih banyak menarik konsumen. Yang kedua, meningkatkan popularitas produk. Kita dapat meningkatkan kesadaran konsumen dengan memberikan penawaran-penawaran terbaik yang bisa membuat mereka tertarik dan ingin mengetahui lebih detail mengenai produk yang ditawarkan. Yang ketiga, pelanggan baru. Media sosial merupakan cara paling efektif untuk mengarahkan konsumen baru ke website bisnis. Arahkan konsumen baru ke halaman yang memberikan informasi-informasi yang mungkin mereka butuhkan atau cari. Kita juga dapat memberikan produk-produk khusus bagi konsumen baru, misalnya saat mereka mendaftar newsletter. Yang keempat, menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Pelanggan setelah pembelian produk dengan memberikan tanggapan terhadap kritik dan saran yang mereka sampaikan serta berikan solusi terbaik bagi permasalahan yang mereka hadapi. Dengan baiknya penanganan terhadap konsumen, akan terciptanya juga hubungan yang baik antara Anda dan pelanggan. Platform Instagram untuk bisnis. Instagram merupakan salah satu platform media sosial terpopuler pada saat ini. Pada aplikasi ini, pengguna dapat membagikan berbagai foto atau tangkapan layar dan berinteraksi dengan sesama pengguna lainnya. Yang mengandalkan teks dan gambar atau tidak seperti Facebook yang mengandalkan teks dan gambar atau Twitter hanya mengandalkan teks. Satu-satunya tujuan Instagram adalah memungkinkan penggunanya berbagi gambar atau video dengan audiens mereka. Perusahaan ini didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Keduanya lulusan Universitas Stanford pada tahun 2010 dan kini memiliki 200 juta pengguna. Facebook, atau yang dijuluki raksasa jaringan sosial, mengakuisisi perusahaan tersebut pada tahun 2012. Meskipun premis dasarnya adalah berbagi gambar, popularitas situs ini berasal dari fungsi pengeditan gambarnya. Instagram untuk bisnis. Hampir menyaingi Facebook,
Menurut data pada bulan Desember 2020, Instagram ternyata memiliki lebih dari 83 juta pengguna aktif di Indonesia. Fakta menariknya, jumlah pengguna Instagram didominasi pengguna usia 18 sampai 24 tahun. Jika target audiens bisnis banyak menggunakan Instagram, mempromosikan bisnis di Instagram wajib kita lakukan. Apalagi menurut survei, sebanyak 45% pengguna Indonesia sering membeli produk yang mereka lihat di Instagram. Di Instagram, kita bisa membuat konten menarik dan memanfaatkan beberapa layanan, seperti feed, Instagram Story, dan IGTV. Dengan layanan itu, kita bisa membuat konten untuk promosi produk, launching produk terbaru, video testimonial, hingga sesi live di Instagram Live. Kita juga bisa membuat video tutorial di IGTV. Kita juga bisa memanfaatkan fitur khusus dari Instagram, yaitu Instagram Ads. Fitur ini mirip dengan Facebook Ads. Iklan bisa muncul di Instagram Stories atau feed dari target audience. Cukup mengatur audiens mana yang akan disasar. Kita juga bisa memilih ingin menggiring audiens ke akun Instagram kita atau ke website toko online. Alasan menggunakan Instagram untuk bisnis. Yang pertama, penggunanya sangat banyak. Pengguna sosial media Instagram kita semakin banyak. Dengan jumlah yang berkisar 300 juta pengguna, 300 juta pengguna bukanlah jumlah yang sedikit. Jumlah tersebut sudah melebihi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jumlah pengguna Instagram yang paling banyak yaitu dari kalangan muda. Jika kita bisa memanfaatkan jumlah pengguna di wilayah saja, bisa kita bayangkan berapa banyak produk yang bisa kita raih. Yang kedua, bisnis hanya dengan modal foto dan video. Semakin bagus foto yang kita unggah ke Instagram, maka semakin bagus pula penilaian konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual di Instagram. Hanya dengan sedikit kemampuan kita memotret dengan kamera canggih, kita bisa bereksperimen dan menghasilkan foto produk yang bagus dan sangat menarik untuk kita unggah. Yang kedua, efek viral marketing yang kuat. Seperti media sosial pada umumnya, biasanya jika foto yang kita unggah menarik perhatian konsumen, maka ini bisa membuat postingannya akan semakin cepat menyebar dengan luas dan meluas seperti virus. Inilah yang disebut dengan efek viral. Yang keempat, mudah di perangkat mobile. Dengan perangkat mobile di zaman sekarang, kita diberikan kemudahan untuk mengakses berbagai website yang ada di internet, termasuk sosial media seperti Instagram. Fitur sederhana yang diberikan Instagram dalam berbagi foto pun menjadikan Instagram sebagai media sosial yang favorit bagi banyak orang dan menjadi sosial media yang banyak diakses melalui mobile. Berikut ini adalah contoh bisnis di Instagram. Seperti yang kita lihat, ini adalah brand The Body Shop. Seperti The Body Shop Indonesia, mereka membuat konten tutorial make up dan skincare rutin di IGTV akun Instagramnya. Audiens pun tertarik dengan tutorial tersebut, sehingga video itu bisa mendapatkan engagement yang tinggi. Di Instagram pun, feeds mereka tidak kalah menarik audiens, karena visual foto dari produk mereka yang sangat tajam, sehingga mampu membuat para audiens yang melihat tertarik dan membeli produk mereka. Kita pun bisa bekerja sama dengan para influencer di Instagram mengenal brand kita. Dari beriklan di Instagram, penjualan bisnis kita akan jadi berpeluang mengalami peningkatan, seperti di Body Shop Indonesia contohnya. Kelebihan dan kekurangan Instagram dalam bisnis. Yang pertama, kelebihan. Gratis atau tidak berbayar. Kedua, Instagram memiliki banyak pengguna. Yang ketiga, memungkinkan Anda memasukkan kontak person. Yang keempat, terdapat tools untuk melihat pengunjung seperti followers ya.
Yang kelima, mudah dalam penggunaannya. Kekurangannya adalah persaingannya sangat ketat. Banyak spamming di Instagram. Dan yang ketiga, harus selalu update atau postingan konten agar terus terlihat di timeline. Pencapaian Instagram. 9 Januari 2019, Instagram mendapatkan julukan the fastest growing jaringan sosial. Yang kedua, resmi diluncurkan pada tahun 2010 sebagai aplikasi di iPhone. Yang ketiga, dijual ke Facebook pada tahun 2012 seharga $1 miliar. Yang keempat, 300 juta penggunanya aktif bulanan. Yang kelima, 26% dari semua orang dewasa di Amerika Serikat sekarang ada di Instagram. Yang keenam, usia 18 sampai 29 tahun, 53% ada di Instagram. Yang ketujuh, separuh dari semua pengguna Instagram, 57% menggunakan situs ini setiap hari. Yang kedelapan, pengguna menghabiskan 257 menit sebulan di situs Instagram. Yang kesembilan, keterlibatan para pengguna 15 kali lebih besar daripada Facebook. Yang ke-10, merek brand biasanya memposting rata-rata 5,5 kali seminggu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.